ada sesuatu di balik semuanya itu. Nah, seperti itu yang Papa ingin dalam hidup ini, supaya setiap kita anak-anaknya menjadi orang-orang yang sangat diberkati. 2 Korintus 5 ayat 7. Yang lain silakan baca. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Katakan amin. Hidup ini sama atau beda, Pak? Coba beda. Iya. Sebab kami hidup oleh iman, dan oleh penglihatan. Oleh penglihatan. Ada hal-hal yang mata tidak bisa lihat, tapi ada sesuatu di situ. Katakan amin lagi. Ayo kita berjalan dengan 2 mata ini, saudara. Di dalam segala hal yang kita lihat, pasti ada yang kita belum bisa lihat di balik semuanya itu. Kalau kita hidup dengan cara ini, saya percaya nggak ada orang dendam di dunia. Tidak ada orang saling jengkel, iri hati, tidak ada. Karena kita tahu ada Tuhan yang kita nggak bisa lihat apa yang Dia kerjakan. Banyak yang kita bisa temukan dalam hidup ini kalau kita menggunakan 2 mata ini. Maka itu saya katakan begini, Pak, sampai pada bagian ini. Sangat rugi kalau kita selalu berkata, aku melihat fakta, aku melihat fakta. Tunggu. Iman kita akan membuktikan sesuatu. Mungkin perlu waktu. Betul tidak? Mungkin perlu waktu. Dan waktu itu kita tidak bisa tahu. Sampai kapan? Ibrani 11 ayat 1. Jangan dibaca. Jelas sekali di dalam bagian itu kita menemukan Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak. Ya, sama itu Pak. Iman adalah dasar apa? Iya, dasar apa kita sudah bilang? Sesuatu yang kita harapkan. Nah, mari kita renungkan. Kalau kita masih harapkan, itu sudah kelihatan atau sudah ada? Ayo jawab. Kalau sesuatu itu kita harapkan, dia sudah ada atau belum? Belum. Lalu yang kedua, iman adalah bukti apa? Dari segala sesuatu yang kita tidak lihat. Saya beri contoh begini. Kalau saudara sudah jadi nasabah satu bank, ya, saudara punya kartu ATM, saudara punya buku tabungan. Tiba-tiba suatu hari bank itu terbakar. Uang saudara hilang atau tidak? Kenapa tidak? Nah, buku itu uang atau bukan? Secara fakta bukan dong, buku. Iya toh? Buku itu bukan uang. Tapi ada bukti di situ. Nah, orang ngotot, itu bukan uang. Memang bukan uang. Ya tapi bankmu itu terbakar. Bisa tetap dapat uang tidak? Kalau ada bukti-bukti itu. Bisa. Nah, itu cara kita hidup. Sekali lagi, secara fakta itu bukan uang. Cuma buku dan cuma ATM plastik. Mana uangnya? Tapi itulah bukti bahwa kita punya uang. Ada angka-angka di buku itu. Nah, seperti itu kita hidup. Belajar untuk melihat yang kita belum lihat. Orang yang suka emosi rugi. Betul? Karena orang yang suka emosi justru akan merusak dirinya sendiri. Marah, meledak. Apakah orang yang suka emosi akan disukai semua orang? Malah dijauhi. Nah, orang yang suka emosi itu orang yang tidak sabar untuk melihat bukti dari yang diharapkan dan sesuatu yang belum dilihat. Orang itu tidak sabar, maunya cepat-cepat saja. Pengkhotbah 3 ayat yang ke-11. Silakan dibaca dalam 2 terjemahan nanti ini. Pengkhotbah pasal 3
3 ayat yang ke-11. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Pelan-pelan dulu. Siapa ia di sini? Tuhan. Membuat berapa hal? Baca. Berapa hal yang dia buat? Segala sesuatu indah pada waktunya. Nyanya huruf kecil, bukan waktu Tuhan. Ya, lanjutkan dulu, Uyan. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Wah, hebat sekali. Ada kekekalan di hati mereka. Silakan, Pak. Tapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Nah, ini masalahnya. Kita manusia tidak pernah bisa menyelami pekerjaan Tuhan dari awal sampai akhir, karena jawabannya kita bodoh. Bahasa yang baru. Dia telah menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya. Yang kecil. Dia juga telah menaruh kekekalan di dalam hati mereka kecil. Tanpa itu manusia tidak dapat memahami pekerjaan yang Elohim perbuat dari awal sampai akhir. Jadi masalahnya kita yang tidak pernah menyelami, tidak pernah mengerti apa yang Papa buat dari awal sampai akhir. Saya beri contoh-contoh. Waktunya masing-masing buah itu beda atau sama waktu masaknya? Berbeda. Buah mangga sekian bulan, dari bunga sampai jadi. Buah durian ada waktunya juga. Contoh yang lain, orang yang mau panen tomat dengan orang yang mau panen padi, waktunya beda atau tidak? Beda. Kita tidak bisa bolak-balik. Kita mau paksa waktu padi seperti waktu tomat, ya tidak jadi. Kita nggak bisa paksa waktu mangga jadi waktu durian, beda. Begitu pula kehidupan. Antara netasnya telur ayam, ya, dengan bebek berbeda. Dengan burung pun macam-macam, berbeda lagi. Nah, bayangkan kalau kita tunggu ayam kita menetas, belum 21 hari kita sudah coba pecah, ya mati itu, nggak jadi apa-apa. Ngerti? Karena kita tidak pernah menyelami, tidak pernah bisa menyelami apa yang Papa buat. Segala sesuatu dia buat indah pada waktunya. Nyanyi huruf kecil. Kita harus sabar. Maka itu kita harus belajar menyelami apa yang Papa buat. Kita akan senang nanti. Jadi suka emosi bertobat, yang suka marah-marah bertobat, tidak sabar. Orang yang tidak sabar, orang emosi, itu merusak semua rencana Tuhan. Betul? Dulu saya masih kecil, saya nggak mengerti. Saya tinggal di desa, saya netaskan ayam cukup banyak. Nah, awal-awal begitu sudah telurnya mulai retak, ya sudah menetas. Nah, saya pikir supaya cepat, saya bantu kupas. Mati itu anak ayam. Ada waktunya yang kita tidak bisa paksa. Di rumah kami dulu kebunnya luas, ada pohon jeruk. Nah, di situ banyak kepompong. Satu kali, karena saya belum mengerti, kepompong itu sudah hampir jadi kubu. Wah, sudah hari itu goyang terus karena mau pecah. Saya tolong supaya cepat, rusak sayap kubu itu. Karena belum waktunya. Jadi simpan kebenaran ini. Orang yang suka emosi itu merusak diri sendiri dan merusak rencana Tuhan dalam hidup. Sabar, ada waktunya. Kalau kita mau mengerti rencana Tuhan, itu indah. Jadi lihat segala sesuatu dengan dua pandangan. Satu pandangan fakta sehari-hari, dua dari mata Tuhan. Kejadian pasal yang ke-21. Kita lihat. Kita ingat kisah ini. Bagaimana Hagar dalam kesulitan penderitaan, dia diusir membawa anaknya. Mulai 14. Saya minta setiap satu ayat dibaca oleh satu orang, di antara saudara bergantian. 14 sampai ayat yang ke-21.
Silakan siapa aja boleh gantian. Nggak usah urut, tidak apa-apa orang.